Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 1 untuk menyampaikan materi lanjutan dalam pertemuan ketiga ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi perumusan teori akuntansi dan hubungan teori dan praktik akuntansi sesuai dengan RPS yang telah diberikan oleh Bapak dosen Denika. Perkenalkan, kami kelompok 1 yang pertama, saya sendiri yaitu Fatimah Zahra dengan NIM 2019-12207 serta 3 rekan saya yaitu Hilma Maulida dengan NIM 2019-12017 dan Serelania Natali dengan NIM 2020-12087 dan Endah Rahmawati dengan NIM 2022-12067. Seperti yang telah dijelaskan pada bab 1 dan 2, teori tidak dapat memiliki beberapa arti yang baku. Hal ini tergantung dari sudut pandang orang yang digunakan. Orang mungkin berpendapat bahwa tidaklah realistik untuk mengatakan bahwa aturan yang dipilih dalam akuntansi jauh dari basis teoritis. Hal ini disebabkan alternatif praktik akuntansi kemungkinan memiliki teori tertentu. Artinya, akuntansi bukannya memiliki basis teoritis, namun akuntansi memiliki berbagai teori parsial yang sering bersifat implisit dan sering tidak konsisten dengan teori yang lain. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi, sehingga dihasilkan beberapa pengertian sederhana. Dapat kita lihat dari slide berikut, yaitu menurut American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA menyebutkan bahwa definisi akuntansi ialah secara garis besar seni. Seni yang dimaksud ialah tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan sampai penginterpretasian transaksi keuangan. Kemudian, definisi itu menunjukkan bahwa akuntansi pada dasarnya bukan merupakan ilmu pengetahuan murni atau sains. Hal ini disebabkan penerapan prosedur akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan sangat tergantung dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertimbangan, atau judgement tertentu. Pendekatan lain yang dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi ialah pendekatan dari American Accounting Association pada tahun 1966 halaman 1, yaitu mendefinisikan akuntansi sebagai media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pada pemakai yang berkepentingan dengan masalah pengelolaan perusahaan. Definisi di atas menunjukkan bahwa selanjutnya ialah pendekatan dari Accounting Principles Board dalam Statement No. 4 tahun 1970 yang menyatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya ialah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dari 3 definisi di atas dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Artinya, teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan oleh akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Dengan kata lain, perubahan prinsip akuntansi terjadi terutama karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah akuntansi dan merumuskan kerangka teoritis untuk praktik akuntansi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori memainkan peranan penting dalam perumusan teori akuntansi. Kemudian, menurut Hendriksen, pada tahun 1982, mendefinisikan teori akuntansi yaitu sebagai penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas atau a set of broad principles yang satu memberikan kerangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru.
Kemudian terdapat skema hubungan teori dan praktik akuntansi. Pada slide ini terdapat 4 subjek yang disajikan. Yang pertama adalah teori akuntansi, yang kedua kebijakan akuntansi, ketiga praktik akuntansi, dan yang keempat adalah pemakai. Pada subjek pertama, yaitu teori akuntansi, akan berhubungan kepada kebijakan akuntansi dengan pertimbangan nilai tertentu. Kemudian kebijakan akuntansi akan dipraktekkan kepada subjek praktek akuntansi dengan rekomendasi tertentu. Kemudian setelah 3 subjek berjalan, akan dihasilkan laporan keuangan yang akan diberikan atau diinformasikan kepada pemakai. Pemakai akan memiliki sumber informasi lain untuk mengevaluasi serta memberikan tanggapan kepada subjek teori akuntansi dengan abstraksi tertentu atau tujuan tertentu. Adapun tambahan penjelasan skema hubungan teori dan praktik akuntansi ialah teori akuntansi dapat diartikan sebagai konsep modern atau ilmu pengetahuan murni, bahkan ilmu sosial. Yang kedua, preskripsi akuntansi dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah khusus. Teori yang mendasarinya juga dikembangkan berdasarkan model-model yang khusus. Kemudian terdapat karakteristik teori akuntansi. Yang pertama adalah memiliki body of knowledge. Yang kedua adalah konsisten secara internal. Yang ketiga menjelaskan dan atau memprediksi fenomena. Yang keempat menyajikan hal-hal yang ideal. Yang kelima referen yang ideal untuk mengarahkan praktik akuntansi. Yang keenam membahas masalah dan memberikan solusi. Meskipun berbagai pendapat tentang teori akuntansi telah banyak dikembangkan, namun tidak satupun dari teori tersebut yang mampu menjelaskan secara tuntas dan menyeluruh tentang apa yang dinamakan teori akuntansi itu sendiri. Menurut Bella Cowley tahun 1993 juga mengakui pendapat tersebut. Dia mengatakan, harus diakui bahwa sampai saat ini tidak ada teori akuntansi yang bersifat komprehensif. Teori yang sekarang ada muncul dari pemakaian pendekatan yang berbeda. Jadi jelas bahwa teori yang selama ini dikembangkan memiliki sudut pandang yang berbeda dan kadang bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan teori akuntansi, meskipun teori akuntansi yang betul-betul komprehensif tidak dapat ditemui pada saat sekarang secara umum, struktur teori yang sekarang ada dapat digambarkan seperti pada tampilan di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur teori akuntansi keuangan. Untuk yang pertama ada lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan atau asumsi lingkungan, dilanjutkan dengan struktur teori, dilanjutkan dengan tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya adalah kualitas informasi akuntansi yang full disclosure. Full disclosure di sini merupakan pengungkapan penuh atau pengungkapan yang mengimplikasikan pengajian dari seluruh informasi yang relevan. Dan juga metode penyajian laporan keuangan. Dilanjutkan dengan elemen laporan keuangan dan yang terakhir adalah prinsip pengakuan dan pengukuran elemen. Selanjutnya adalah klasifikasi perumusan teori. Terdapat 3, yang pertama adalah metode penalaran yang digunakan, yang kedua ada sistem bahasa yang digunakan, dan yang terakhir adalah tujuan perumusan. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Ada 6, yang pertama adalah ada deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga ada etika, yang keempat ada sosiologi, yang kelima ada ekonomi, dan yang terakhir ada eklektik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Dalam metode ini, perumusan teori diawali dari pemakaian premis dan aturan-aturan yang akan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan yang logis dari masalah yang sedang dianalisis. Jika tujuannya benar, asumsinya benar, maka teori yang dihasilkan pun juga benar. Langkah-langkah yang digunakan dalam merumuskan teori akuntansi terdapat 4. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari pelaporan keuangan. Yang kedua adalah memilih postulat akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan juga sosiologi.
Yang ketiga adalah menentukan prinsip akuntansi, dan yang terakhir adalah mengembangkan teknik akuntansi. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan serangkaian pengamatan terhadap informasi keuangan dari bisnis perusahaan, dan selanjutnya akan diperoleh rumusan gagasan serta prinsip-prinsip akuntansi dari pengamatan tersebut dengan menggunakan dasar hukum yang terjadi secara berulang. Pendekatan induktif dalam penyusunan teori mencakup 4 tahapan, di mana yang pertama adalah pencatatan seluruh pengamatan, yang kedua adalah penganalisaan dan pengelompokan hasil observasi, sehingga dapat dirumuskan sebagai kesamaan dan ketidaksamaan. Yang ketiga adalah hasil observasi, kemudian digeneralisasi, dan yang terakhir adalah pengujian terhadap generalisasi. Selanjutnya adalah pendekatan etika. Pendekatan etika terhadap teori akuntansi menekankan 3 konsep, di mana yang pertama ada keadilan, kebenaran, dan kewajaran, justice, truth, dan juga fairness. Yang menarik, setiap konsep ini menemukan jalannya sendiri untuk sampai pada kerangka dasar konseptual yang diciptakan oleh FASB. Scott mendefinisikan justice sebagai perlakuan yang seimbang terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Truth sebagai pelaporan keuangan yang akurat dan benar tanpa adanya kesalahan interpretasi, dan konsep fairness sebagai penyajian yang wajar, tidak bias, dan tidak memihak. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam penyusunan teori menekankan pada akibat-akibat sosial yang ditimbulkan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan etis yang dasarnya merupakan suatu perluasan konsep kewajaran yang dinamakan kesejahteraan sosial, social welfare. Pendekatan sosiologis dalam penyusunan teori akuntansi telah memberikan kontribusi pada evolusi cabang di bidang ilmu akuntansi yang baru, yang dikenal sebagai akuntansi sosioekonomi atau socio-economic accounting. Selanjutnya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dalam penyusunan teori akuntansi menekankan pengendalian perilaku indikator-indikator ekonomi makro yang dilakukan oleh berbagai pihak akuntansi. Pendekatan ekonomi menekankan pada konsep kesejahteraan ekonomi secara umum. Kriteria umum yang digunakan dalam pendekatan ekonomi makro adalah: yang pertama, ada kebijakan dan teknik akuntansi yang digunakan harus menyajikan realitas ekonomi. Yang kedua, pemilihan teknik-teknik akuntansi harus tergantung pada konsekuensi ekonomik. Realitas ekonomik dan konsekuensi ekonomik merupakan 2 istilah yang tepat digunakan untuk mendukung pendekatan ekonomi makro. Yang terakhir adalah pendekatan eklektik. Apa sih pendekatan eklektik itu? Pendekatan eklektik di sini merupakan suatu hasil utama berbagai upaya individu dan profesi maupun organisasi pemerintahan dan partisipasinya untuk menetapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam akuntansi. Pendekatan ini mengakibatkan munculnya pendekatan-pendekatan baru yang diperdebatkan dalam literatur. Nama saya Indah Rahmawati, NIM saya 2022-12067. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan. Klasifikasi berdasarkan tujuan terbagi menjadi 3, yaitu teori sintaktik, teori semantik atau interpretasi, dan teori pragmatik. Teori sintaktik berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Input semantik terhadap sistem tersebut adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar perusahaan. Teori yang menjelaskan praktik akuntansi tradisional sangat dibutuhkan oleh praktisi. Teori tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai praktik akuntan yang ada, memungkinkan untuk mengevaluasi teori tradisional, dan memungkinkan mengevaluasi praktik berjalan yang tidak sesuai dengan teori tradisional. Teori yang berkaitan dengan struktur akuntansi dapat diuji berdasarkan konsisten logis secara internal. Pengujian dapat juga dilakukan dengan melihat apakah teori tersebut dapat memprediksi apa yang dilakukan akuntan.
Klasifikasi berdasarkan sistem bahasa yang kedua adalah teori semantik atau interpretasi, berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Pengujian terhadap teori semantik dapat dilakukan melalui penelitian untuk menentukan apakah pemakai informasi akuntansi memahami arti yang dibuat penyusun laporan keuangan. Hal ini disebabkan angka-angka akuntansi dan pengklasifikasiannya dapat bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman pemakai. Dalam hal ini, peranan teori adalah mencari cara-cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki informasi akuntansi agar dapat diinterpretasikan sesuai dengan observasi dan pengalaman manusia. Klasifikasi berdasarkan sistem bahasa yang ketiga adalah teori pragmatik. Teori pragmatik berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan, mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelaporannya. Teori pragmatik sendiri terbagi menjadi dua pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan pragmatik deskriptif dan pendekatan pragmatik psikologis. Apa itu pendekatan pragmatik deskriptif dan apa itu pendekatan pragmatik psikologis? Pendekatan pragmatik deskriptif. Perilaku akuntansi diamati terus-menerus dengan tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Ada beberapa kritik yang ditujukan pada pendekatan tersebut. Yang pertama, tidak ada penilaian yang logis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan akuntan. Tidak ada alasan untuk membenarkan bahwa akuntan mencatat rekening tertentu dengan cara yang seharusnya dilakukan. Dan tidak ada pertimbangan analitis terhadap kualitas tindakan atau rekening yang dibuatnya. Kedua, metode tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan karena pendekatannya tidak berujung pangkal. Selama ini, teknik-teknik akuntansi tidak pernah dipermasalahkan atau diragukan karena teknik-teknik tersebut terus-menerus digunakan oleh para pendukung pragmatik. Dengan memusatkan pada pragmatik, perhatian cenderung dipusatkan pada perilaku-perilaku akuntan, bukan pada pengukuran atribut-atribut perusahaan seperti aktiva, hutang, pendapatan, dan lain-lain. Pendekatan pragmatik psikologis mengamati reaksi pemakai laporan keuangan. Apabila para pemakai laporan keuangan bereaksi, maka reaksi tersebut digunakan sebagai bukti bahwa laporan keuangan bermanfaat dan berisi informasi yang relevan. Meskipun demikian, ada beberapa masalah yang mungkin timbul. Beberapa pemakai laporan keuangan mungkin bereaksi dengan pola yang tidak logis, sedang yang lain mungkin memiliki respon khusus yang sudah mereka lakukan sebelum laporan tersebut diterbitkan. Yang lainnya lagi mungkin tidak bereaksi, walau mereka seharusnya bereaksi. Dengan demikian, perbaikan terhadap pendekatan ini memerlukan penyesuaian yang dipusatkan pada teori-teori keputusan, bukan pada tanggapan atau respon individu pengambil keputusan. Klasifikasi berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah teori normatif, berusaha menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Teori normatif hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktikkan tanpa menguji hipotesis tersebut. Perumusan akuntansi normatif mencapai masa keemasan pada tahun 1950 dan 1960-an. Selama periode ini, perumus akuntansi lebih tertarik pada rekomendasi kebijakan dan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang sekarang dipraktekkan. Teori normatif pada periode ini berkonsentrasi pada penciptaan laba sesungguhnya atau true income selama satu periode akuntansi atau pada diskusi tentang tipe informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Income berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan pengukur nilai dan laba yang benar. Kebanyakan literatur pada periode ini berisi perdebatan akademik tentang kebaikan dan kelemahan masing-masing sistem.
Decision usefulness menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan dan bermanfaat. Pendekatan decision usefulness menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pada kebanyakan kasus, teori ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran atau konsep ekonomi pengambilan keputusan rasional. Biasanya konsep tersebut didasarkan juga pada penyesuaian rekening karena pengaruh inflasi atau nilai pasar dari aktiva. Teori ini pada dasarnya merupakan teori pengukuran akuntansi. Teori tersebut bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan berikut. Yang pertama, akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Yang kedua, laba dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, pasar tidak efisien dalam pengertian ekonomi. Dan yang kelima, ada beberapa pengukur laba yang unik. 2. Teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi mengalami pergeseran kembali ke arah metodologi positif atau empirik. Aliran positif ini merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademisi ini. Aliran ini pertama kali dikenal oleh akademisi di University of Chicago dan meluas ke berbagai universitas. PAT lebih bersifat deskriptif bukan preskriptif. Tujuan dari teori akuntansi positif ini adalah untuk menjelaskan prediksi akuntansi, di mana maksudnya adalah memberikan alasan-alasan terhadap praktik yang diamati. Misalnya, teori akuntansi positif berusaha menjelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan akuntansi konsistoris dan mengapa perusahaan tertentu mengubah teknik akuntansi mereka. Prediksi terhadap praktik akuntansi berarti teori berusaha memprediksi fenomena yang belum diamati. Mereka juga menjelaskan bahwa teori sebagaimana yang kami gambarkan tidak menghasilkan preskripsi atau resep untuk praktik akuntansi, tetapi berkaitan dengan penjelasan terhadap praktik akuntansi. Pendekatan positif atau menghubungkan kembali hipotesis atau teori dengan pengalaman atau fakta-fakta dunia nyata. Penelitian akuntansi positif difokuskan pada penggunaan empirik terhadap asumsi-asumsi yang dibuat oleh teorisi akuntansi normatif. Misalnya, dengan menggunakan kuesioner dan teknik survei lainnya. Peneliti akan menguji sikap manajer terhadap manfaat metode atau teknik akuntansi tertentu. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah dengan menguji arti penting output akuntansi di pasar. Dengan demikian, teori akuntansi positif memiliki fokus ekonomi dan berusaha menjawab pertanyaan seperti A. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? B. Apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya? C. Apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut. A. Manajer, investor, kreditor, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimumkan kepuasan. B. Manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimumkan kepuasan mereka atau mengubah kebijakan produksi, investasi, dan pendanaan perusahaan untuk memaksimumkan kepuasan mereka. C. Manajer mengambil tindakan yang memaksimumkan nilai perusahaan. Atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi positif berusaha menguji hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari Dewan Direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.
Watt dan Zimmerman tahun 1990 pada halaman 138. Yang kedua, hipotesis hutang atau ekuitas atau debit equity hipotesis. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, makin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio hutang atau ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Carlyle pada tahun 1982. Yang ketiga, hipotesis cost politik atau political cost hypothesis. Yang mendasari hipotesis ini adalah asumsi bahwa sangat mahalnya nilai informasi bagi individu untuk menentukan apakah laba akuntansi betul-betul menunjukkan monopoli laba. Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa PAT mengakui adanya tiga hubungan keagenan. Yang pertama yaitu antara manajemen dengan pemilik, yang kedua antara manajemen dengan kreditor, dan yang ketiga antara manajemen dengan pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat diterima dan dipahami. Apabila ada tanggapan atau pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.